Bang Akbar ini dituduh oleh banyak kalangan tidak mendukung Pak Wiranto sehingga menyebabkan Golkar kalah di pemilu. Kalau itu tidak betul, kalau dia tidak mendukung itu tidak betul. Yang betul adalah Soal hasil konvensi kala itu dan kemudian Pak Wiranto terpilih sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Pak Bang Akbar ini dituduh oleh banyak kalangan tidak mendukung Pak Wiranto sehingga menyebabkan Golkar kalah di pemilu. Komentarnya? kalau itu tidak betul, kalau dia tidak mendukung itu tidak betul. Yang betul adalah bahwa saya menciptakan konvensi untuk menetapkan siapa yang akan jadi calon ketua umum, dan kemudian saya sendiri mengusulkan kalau misalnya para peserta konvensi itu, di antara 5 orang itu mendapat dukungan suara di atas 50%, otomatis dia menjadi calon. Tapi kalau dia tidak mendapat 50%, tidak ada yang dapat 5%, maka suara pertama terbanyak dan suara terbanyak kedua diuji, dipilih kembali. Nah, saya yang terbanyak suara terbanyak pertama, cuma tidak 50%. Maka diadakan putaran kedua. Nah, putaran kedua inilah dari 5 itu tentu masing-masing calon yang pemenang konvensi suaranya kan pasti dibagi kepada antara 2 orang ini toh. Siapa itu masing-masing? Ya tentu yaitu Abu Rizal Bakri, Prabowo, kemudian Surya Paloh, saya sendiri, kemudian juga Pak Wiranto. Nah, pada waktu itu memang waktu hitung dan putaran kedua yang memang Wiranto yang menang. Maka jadilah Wiranto menjadi calon presiden. Dan bahkan apa peran Bang Akbar sendiri sebagai ketua umum Golkar ketika Pak Wiranto menjadi bahkan pada waktu setelah selesai konvensi, pidato pertama saya sekali menutup konvensi mengatakan, saudara-saudara pengurus DPD Golkar, kita sedang menetapkan bahwa calon presiden kita adalah Wiranto, dan oleh karena itu saya instruksikan pada saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama memberikan dukungan penuh kepada Pak Wiranto. Jangan ada keraguan-raguan, dialah calon kita, dialah tokoh kita, dan kita harus kerja keras untuk memenangkan dia. Saya bilang begitu. Dan dalam konteks itu, saya sendiri akan ikut langsung mendampingi dia dalam kaitan dengan kampanye. Dan itu saya buktikan. Seluruh kampanye yang dilakukan oleh Pak Wiranto, saya selalu hadir. Bahkan pada satu waktu di Bali, pada waktu itu kebetulan dia tidak bisa hadir dalam kampanye. Dia itu maksudnya Pak Wiranto, karena ada interview yang penting dari wartawan luar negeri, maka saya yang berkampanye langsung. Jadi artinya dalam konteks itu tidak ada bukti-bukti yang bisa tidak kecewa, memperlihatkan bahwa saya tidak full mendukung. Bang Akbar tidak kecewa, tidak terpilih di konvensi, padahal yang kerja keras ya itu memang itu setiap itu kan setiap hal yang patut dihargai, dihormati. Bahwa yang terpilih Wiranto ya saya hormati. Nah, buktinya pemungutan suara yang menang, walaupun putaran pertama saya yang menang, pasti 3 yang lain suaranya pasti dibagi-bagi toh. Oke. Bisa ke saya, bisa ke Wiranto, dan kelihatannya karena Wiranto yang menang berarti kan banyak ke Wiranto suaranya itu. Oke, kan. Kekalahan Golkar di Pilpres 2004 itu, ketika itu Pak Wiranto mencalonkan diri sebagai presiden, tapi Golkar keluar sebagai pemenang pemilu ya. Nah, apa perbedaannya? Kok bisa menang pemilu legislatif tapi kalah presiden? Pak SBY yang terpilih jadi presiden. Ya memang kalau pada waktu itu kan kontestasi antara 2 calon presiden. Pertama calon Golkar, Wiranto, kemudian muncul tokoh baru yang juga didukung partai, yaitu Partai Demokrat. Dan siapa dia? Pak Wiranto, yaitu Pak SBY. Ternyata pada waktu ditampilkan ke publik, pada itu yang pertama kali pemilihan secara langsung. Dan ternyata publik akhirnya lebih memilih ke SBY karena memang ya saya tentu tidak bisa mengatakan apa yang jadi penyebabnya. Tapi dari sisi penampilan 2 orang ini, saya kira Anda pun pasti tahu penampilan Pak SBY tentu beda dengan penampilan Pak Wiranto, ya kan? Penampilan itu kan juga akan mempengaruhi orang untuk memilih. Artinya style personal itu penting ya, juga ya penting, bagi seorang calon ya. presiden ya. Apalagi Pak
SBY kan juga banyak juga pemilih-pemilih perempuan yang juga bersimpati kepada beliau, tutur katanya bagus, ya, kalimat-kalimatnya bagus, dan juga cara penyampaian juga bagus, sehingga kemudian akhirnya dia yang menang. Nah, tapi yang menarik adalah walaupun Golkar kalah di Pilpres, tapi Golkar menang pemilu. Ya, Pasca reformasi, pasca agenda reformasi yang begitu, termasuk diantaranya upaya bubarkan Golkar. Tapi Bang Akbar bisa membawa Golkar menang pemilu, sementara Presiden kalah. Komentarnya? Ya memang betul. Tahun 2004 kami menang. Itu kenyataan fakta itu. Dengan apa? Kenapa? Ya karena saya sudah mengatakan pada publik, kita sudah berubah, reformasi. Kita paradigma baru. Kita menggunakan sistem pemilihan presiden langsung konvensi. Sehingga demikian publik juga melihat bahwa memang betul Golkar ini sudah berubah. Sehingga pada waktu itu Golkar menjadi pemenang. Pada itu peserta pemilu 24 partai politik. Tahun 99 peserta pemilu 48. Dan 48 itu pemenang pertama PDI. Dan PDI tahu tidak Anda berapa kursinya? 153 kursi. Golkar alhamdulillah kami masih 120 kursi. Sehingga kami masih tetap nomor 2. Itu cobaan kami yang pertama yang kami bisa mengatakan kami lolos dari cobaan. Karena masih bisa nomor 2, PDI memang 153, dan waktu yang sisa menjelang pemilu 2004 itulah yang kami gunakan dengan sesungguh-sungguhnya. Oke. Saya ulangi sedikit, sehingga akhirnya kita jadi pemenang. Kita jadi pada pemilu pertama 99 kami masih bisa 120 kursi, PDIP 153. Pemilu kedua kami jadi naik 128 kursi. PDIP turun dari 153 jadi 109. Kalau dilihat dari segi jumlah tidak kurang 44 kursi penurunan PDIP, dan kami naik 8 kursi. Dan kemudian kenaikan kami 8 kursi itu mengakibatkan kami jadi pemenang. Itu faktanya. Oke. Kenapa PDIP turun 153 jadi 102 itu kan menentukan kan publik yang memilih. Poin yang penting di situ. Yang selanjutnya menjadi pertanyaan saya adalah ketika Bang Akbar memimpin Golkar, suasana demokratisasi di internal Partai Golkar luar biasa terbuka. Kemudian publik melihat sebagai cara Bang Akbar memimpin Golkar dengan memberi ruang pada partisipasi publik itu sebagai sesuatu yang baru dalam dunia politik. Sementara di zaman Orde Baru Golkar begitu tertutup ya. Nah, pada pasca 2004 ke sini, 2009 Golkar kalah, turun dari presentasi 20 sekian itu 22 sekian persen, kemudian menjadi 19%. PDIP menjadi pemenang pemilu lagi, dan seterusnya sampai saat ini Golkar berada pada posisi perolehan suara ketiga setelah PDIP dan Gerindra. Nah, pertanyaan saya adalah apakah karena tradisi di Golkar ini ke sini setelah Abang memimpin itu tidak lagi demokratis di internal partai, partisipasi publik ke dalam internal Golkar, atau Golkar tidak lagi memberi ruang pada partisipasi publik sehingga mengakibatkan respon publik terhadap Partai Golkar dari waktu ke waktu menurun. Komentar Abang? Ya itu fakta, tentu saya tidak bisa ingkari. Tapi juga fakta terjadi penurunan ya. Dari 128 menjadi 106. Padahal kursi padahal tidak kurang Ketua Umum Golkar juga Pak Yusuf Kalla, yang notabene pada waktu itu beliau adalah wakil presiden. Jadi berarti walaupun beliau wakil presiden, ternyata faktanya tidak bisa mempertahankan kemenangan Golkar. Dan itu awal daripada penurunan kursi dan suara Golkar. Pemilu berikutnya lagi turun lagi. Pemilu 2009 tadi saya katakan jadi 128 2004 menjadi 106. Ya. Pemilu berikutnya lagi dari 106 menjadi 91. Jadi 16% sekian. Dan terakhir masih turun lagi menjadi 85 kursi. 12% sekian. Syukurnya adalah Golkar tetap 2 besar. Sehingga dalam konteks perolehan kursi Golkar itu tetap nomor 2. Tapi dalam konteks perolehan suara Golkar nomor 3.
Gerindra nomor 2. Artinya bahwa Nah, ini cobaan ancaman tentu. sebetulnya ini. Nah, ini cobaan betul. Ada peluang Golkar menjadi partai Ya, baru ya. saya Kalau begini sebagai- terus ini misalnya. Sebagai senior Golkar, mantan ketua umum, tanpa ada itu memenangkan di tengah-tengah tekanan-tekanan yang begitu berat, di mana tekanan itu tidak tanggung, tidak kurang pembubaran Golkar. Bahkan lebih daripada itu, Gus Dur sendiri mengeluarkan dekret pembubaran Golkar, tapi semua bisa kita atasi. Tetapi setelah itu terjadi penurunan. Dari 108 kursi jadi 106, dari 106 191, 9185, cuma yang terakhir ini kami Golkar masih tetap 2 besar dalam konteks perolehan kursi. Nah, oleh karena ini menjadi tugas ketua umum yang sekarang ini, yaitu Saudara Langga, bagaimana menaikkan perolehan suara, menaikkan perolehan Oke, kursi. tadi itu menarik sekali. Bisa teman-teman semua, kita lanjut. Ini perbincangan kita makin menarik. Saya akan menanyakan beliau soal calon presiden Partai Golkar 2024. Apakah Golkar masih bisa bertahan atau tidak? Kita simak selanjutnya. Tetap di channel ini.